Hari ini kita akan bahas studi kasus web app untuk Club Finder app. Jadi seperti biasa untuk studi kasus saya bikin video supaya lebih dipahami, lebih mudah. Saya nggak akan bahas semua teori-teori yang udah diajarin ya. Jadi tolong nanti dibaca sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp seperti biasa. Jadi kita akan bahas tentang Club Finder app hari ini, terutama terkait penggunaan Webpack. Nah, em, untuk yang kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Karena di Replit saya coba lakukan ini tidak jalan. Eh, ya pokoknya nggak berhasil lah. Saya udah utak-atik cukup lama, makanya videonya agak telat. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan Visual Studio Code. Nah, ayo kita ikutin gimana caranya mengubah aplikasi kita yang awalnya pure HTML, JavaScript, CSS, dan sekarang jadi akan menggunakan Webpack untuk compilation atau transpilationnya, sehingga nantinya salah satu tujuan penggunaan Webpack adalah hasil dari file file yang akan diupload ke server. Misalkan entah teman-teman mau pakai seperti Netlify, Vercel, ataupun taruh langsung di object storage kayak S3 ataupun di VPS, itu sudah optimize gitu ya. Itulah kenapa kita menggunakan bundler seperti Webpack. Nah, um, kita buka Club Finder app terakhir dengan kesayangan kita ya. Ini saya mungkin clear dulu aja. Oke, ini saya udah di IDE Visual Studio Code kali ini. Kita ikutin aja dulu. Pertama disuruh npm init min yes. Nah, kalau udah lakukan itu akan muncul, ini saya refresh dulu ya. Akan muncul package.json. Nah, kalau masih ingat ya di pertemuan sebelumnya. Nah, terus kita diminta untuk menginstall Webpack, CLI, Dev Server, dan lain-lain. Ini kita copy paste aja dulu. Ya, lagi terinstall. Oke. Lalu kita diminta untuk bikin konfigurasi. Jadi kita akan bikin 3 file, webpack command.js. Saya copy dulu. Kayaknya ini belum semua ya. Saya copy dulu ya. Terus kita akan bikin lagi webpack.dev.js. Nah, nanti yang akan kita jalanin itu untuk development adalah yang webpack.dev.js. Kenapa? Karena kita mau juga aplikasinya jalan dengan dengan web dengan dev server bawaannya Webpack, sehingga kita bisa ngetes dan kemudian kita watch. Nanti kita jelasin code-nya di bawah ya, tapi ya kita juga akan watch. Jadi kalau ada perubahan terhadap file-file statik kayak index HTML ataupun CSS JavaScript, kita akan langsung recompile dan langsung efektif di browser gitu. Nah, yang terakhir webpack.prod.js. Ya, sekali lagi sorry dengan keterlambatan video, harusnya minggu lalu, cuman saya uh, berusaha coba jalanin di Replit tapi gagal terus gitu. Jadi ya mau nggak mau ini harus jalannya di local machine atau di laptop teman-teman. Nah, udah selesai. Yuk kita jalanin. Ini akan uh, buka browser ya. Dia akan compile dulu, terus dia akan buka browser. Nah, hasilnya jelek ya. Kenapa hasilnya jelek? Kalau kita buka developer tool, hasilnya jelek karena sebenarnya kalau teman-teman lihat nih,
uh, dia masih berusaha mencari src app.js gitu. Kemudian di headnya itu udah, tapi udah pakai src bundle.js. Jadi gini, ketika kita packing uh, apa menggunakan Webpack, aplikasi kita itu JavaScript CSS-nya itu dengan karena Webpack kita udah kita konfigurasi supaya JavaScript sama CSS itu dijadiin satu, itu akan merefer ke bundle.js. Sementara kita masih berusaha mencari file yang lama di src app.js, nggak ketemu. Makanya jadi jelek kayak begini. Tuh banyak error gitu kan. Nah, solusi mengatasinya adalah karena udah diinjek sama si eh, apa namanya bundle.js, jadi solusi mengatasinya adalah kita perlu menghapus terlebih dahulu file-file yang tadinya kita import. Misalkan kita perlu hapus di index.html, ya ini semua ini, karena ini udah nggak diperlukan lagi. Nah, kalau kita sudah menginjek dengan si bundle.js tadi. Nah, untuk uh, nah ini kita sudah hapus ya. Favicon kita biarkan dulu aja, favicon. Oke, terus apalagi? Ya ini penjelasan tadi yang saya bilang udah diinjek ya. Kemudian satu lagi CSS-nya masih kita pindahin. Jadi CSS-nya uh, sudah di compile juga di mana di bundle.js tadi. Jadi bundle.js tadi itu seolah-olah membuat folder kayak gini ya, styles, ya tetap import-importnya sama. Cuman bagian yang index.html ini emang harus berubah secara import karena dia udah diinjek otomatis sama si Webpack. Karena kan jadi satu paket gitu ya. Namanya juga bundling kan, gitu. Uh, Favicon masih belum diminta diubah, nggak apa-apa. Kita terusin dulu aja. Oke, nah sekarang kalau kita balik ke kita bisa lakukan lagi npx webpack serve, tapi kan langsung di compile tuh. Kalau langsung di compile kita refresh aja sih. Nah, ya kan saya bilang kita refresh aja cukup. Terus kita coba aja lakukan pencarian. Nah, dapat gitu. Jadi nggak perlu di apa ya, nggak perlu di inilah, nggak perlu diulang perintah ini di command line. Ya ini masalah favicon. Faviconnya jadi kita tinggal install lagi si apa nih plugin tambahan ya. Nah, sudah terinstall, kemudian di webpack common.js. Jadi common.js nanti akan dipanggil oleh development nama prod ya. Karena ada pakai merge ini loh. Jadi nanti webpack common itu mau baik itu dev ataupun prod akan selalu dijalankan gitu. Nah, ini kita instalasi dulu, apa setelah instalasi kita copy web plugin. Jadi kenapa kita perlu melakukan ini, saya akan jelasin sedikit ya. Jadi kita perlu melakukan ini karena bentar deh, saya selesaiin dulu ini biar rapi ya. Ya, kita perlu melakukan si copy web plugin karena gini. Jadi di command.js itu awalnya kan kita cuman melakukan packing untuk CSS. Terus HTML web plugin, file name kita apa namanya HTML mana yang mau di packing, ikutan di packing. Nah, tapi kan sebenarnya di source public ini masih ada static file. Source source public mana ya? Oke, anyway saya nggak ada favicon di tempat saya.
Mungkin waktu saya bikin dari awal, apa namanya, bikin um, uh, bukan not apa sih, Club Finder ini dari awal, saya nggak include si favicon ya, source public. Jadi memang punya saya nggak ada. Tapi teman-teman yang dari awal bikin dengan favicon ada source public di sini, mungkin saya ada miss petunjuk di satu step di sebelum-sebelumnya. Ini tinggal pakai copy web plugin aja gitu. Oke, kemudian nanti ada perubahan sedikit. Ya, jadi karena di copy-nya ke folder yang sama gitu ya. Jadi eh, apa namanya, nggak perlu lagi pakai /src, ya nggak perlu lagi gitu. Nggak apa-apa kalau nggak ada, bagus. Kalau nggak ada juga, ini cuman lebih ini doang kok, pemanis doang favicon itu. Oke, nah ini kita tinggal lakukan lagi. Nanti akan buka browser lagi dia. Oke, tapi saya nggak punya si source public, makanya error. Nggak apa-apa, ya ini saya eh, bikin aja biar nggak error. Kalau nggak ada apa-apa dalamnya, gitu ya. Coba ya, saya matiin dulu. Oke, masih error, berarti kalau mau apa namanya, saya mesti taruh PNG gitu ya. Oke, gini aja. Saya nggak punya PNG yang buat saya taruh. Teman-teman kalau ada file PNG apapun yang dari bentuk favicon atau dari petunjuk sebelumnya, apa materi sebelumnya, silahkan taruh sesuatu di source public ini. Saya sendiri nggak ada, jadi saya nggak mau buang-buang waktu. Eh, maka yang saya lakukan adalah ini akan saya apa namanya, akan saya komen aja, saya komen, jadi nggak akan jalan gitu. Kalau saya komen nggak akan ada masalah, cuma favicon aja nggak ada, nggak usah khawatir ya. Favicon tuh yang ini loh, ini nih favicon ya, nggak terlalu penting lah ya. Eh, oke, kemudian apa lagi? Oke, bedah kode. Nah, ya pertama seperti biasa kita bikin, kita melakukan bundling itu dengan npm. Jadi npm nanti kita install library-library yang dibutuhkan gitu ya. Setelah kita install, kita bikin konfigurasinya. Nah, konfigurasi Webpack sendiri kan ada 3 tuh yang tadi. Isinya apa aja? Biasanya yang Webpack common.js kita isi konfigurasi-konfigurasi yang bersifatnya umum atau inklusif atau yang akan dieksekusi baik itu ketika kita menjalankan production ataupun ketika kita menjalankan development. Kemudian kalau development.js, konfigurasi yang bersifat khusus untuk aplikasi di mode development. Contoh, kita kan mau melakukan uh, menjalankan development server untuk menguji aplikasi kita kan di development. Nah, jadi kita nyalakan kita buat webpack.dev.js gitu. Lalu yang production webpack.js itu konfigurasi-konfigurasi khusus untuk kompilasi aplikasi di mode production. Seperti itu sih. Jadi apa namanya, kalau teman-teman lihat nih yang dev, Anda akan menemukan properti dev server. Tujuannya, jadi gini, si Webpack itu, kalau kita balik ke commonnya dulu, kita balik ke yang common ya. Dia itu akan bundle aplikasi kalian. Pertama, entry path-nya adalah source app.js, yaitu ini. Ini entry path nih yang akan di bundle. Kemudian modul seperti CSS, dia ini nggak usah dipusingin, ikutin aja style loader sama CSS loader. Kalau mau tahu ini ngapain, bisa googling sedikit. Tapi tujuannya adalah supaya CSS itu kebawa ya, terbawa, um, yang apa, file yang belakangnya berakhiran CSS terbawa, kemudian seperti ini nih, style.js terbawa, kemudian akan dimasukkan ke bundle.js yang tadi yang saya tunjukin di browser, bundle.js.
Nah, bundle.js itu nanti isinya ya itu tadi CSS, JavaScript yang dibundle gitu. Nah, dia waktu nanti kalian compile untuk production nanti saya akan tunjukin dia akan bikin satu folder baru namanya dist. Nah, kalau di kita sekarang nggak kelihatan ya karena dia seolah-olah ada di memori. Jadi nggak kelihatan di disk kalau dalam development mode. Jadi teman-teman mau refresh berkali-kali juga nggak kelihatan. Tapi intinya dia akan ngebundle ini jadi satu folder namanya di dalam folder namanya distribution dist. Dan di dist itu nanti teman-teman bisa lihat akan ada index.html. Index.html kenapa? Karena ini teman-teman bawa index.html buat di copy ke sini yang HTML web plugin. Nah, index.html-nya akan diubah. Jadi tadi kalau teman-teman lihat kalau saya balik deh ya biar biar nggak lupa ya. Kalau teman-teman lihat di sini mana sih developer tool, mana more tool, developer tool. Kalau teman-teman lihat di sini, ya ini favicon masih nggak masalah ya. Mana ya? Kalau teman-teman lihat di sini, uh, uh, di head, sorry. Kalau teman-teman lihat di head, nah ini ada ini nih. Dia ada ini. Ini datanya dari mana? Ini yang injek ini si Webpack gitu. Makanya teman-teman kemudian harus menghilangkan um, apa di indeks HTML harus menghilangkan tadi uh, panggil JavaScript, manggil favicon, manggil apa CSS karena semua udah dibundle. Nah, CSS-nya kan di JavaScript modul. Jadi CSS-nya dipindahin ke app.js. Seperti itu. Oke, kemudian kalau saya balik lagi ke studi kasus. Nah, untuk dev server sendiri settingannya adalah teman-teman uh, akan mengcompile ulang aplikasi kalau ada perubahan di index.html ataupun di folder src bintang-bintang gitu ya, semua file. Terus dia nge-serve dari folder namanya dis yang letaknya di direktori yang sama, tapi seperti saya bilang itu invisible kalau development mode. Open true, kalau nggak salah ya open true ini artinya dia akan membuka browser gitu ya. Jadi secara otomatis browser akan terbuka. Kalau open false nanti browser nggak akan terbuka. Tadi kan kalau teman-teman lihat pas saya jalanin browser langsung dibuka kan di Chrome kan gitu. Kemudian klien kalau apa ada message dalam overlay yang bersifat error atau warning dia akan ditampilkan. Jadi kalau error dia akan muncul kayak tadi dia overlay kan si globe globe bintang tadi itu loh, bukan globe siapa ketika saya jalanin mana tadi ketika saya jalanin yang copy webpack plugin dia kan error tuh katanya nggak nemu src public ya kan kalau masih ingat. Nah ini kan overlay message-nya di overlay di browser saya apa dia nutupin screen yang belakangnya gitu. Nah, masih banyak konfigurasinya. Ini masih sekelumit kecil apa yang bisa kita lakukan dengan Webpack. Tapi intisarinya gitu ya. Kalau teman-teman bisa aja nggak pakai Webpack, jalanin file tadi, upload semuanya di misalkan tadi saya bilang di VPS, di S3, kalau nggak di Netlify gitu ya, atau Vercel. Bisa, tapi satu filenya nggak optimize, kedua terlalu banyak hal-hal yang teman-teman open karena kan web browser itu kan bisa teman-teman siapapun bisa mengakses website kalian kalau public kemudian dia bisa jalanin developer tool dia bisa tahu struktur folder kalian kalau ada src jadi kayak tadi import tersebut kan kelihatan semua di mana di browser gitu loh di developer tool ngapain kita memberitahu banyak hal terkait kita punya folder src, folder ini, folder itu. Jadi secara secara apa namanya, secara prakteknya Webpack itu selain mengoptimasi file kita juga membuat hacker ataupun orang yang berusaha mencari tahu tentang website kita untuk melakukan hal-hal jahat jadi lebih sulit karena JavaScript, CSS kita di bundle gitu. Oke, iya dari saya itu aja. Nah, kita coba jalanin yuk yang production ya. Ini kan nggak disuruh nih, tapi kita jalan yang production.
Jadi saya ini, nah teman-teman akan lihat kalau begitu jalan production akan ada satu folder namanya dist atau distribution sebenarnya. Ups, ada error apa ini? Oh, bubble loader doesn't exist. Bubble loader doesn't exist. Oke, nggak apa-apa. Ini tinggal install aja bubble-nya. Jadi bubble loader itu belum kita install sebelumnya. Saya tetap akan install bubble dengan dengan dependensi development ya. Kenapa? Jadi bukan develop. Bedanya apa sih install sesuatu dengan jadi bedanya kalau teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya, kalau yang dependensi yang development dia cuman muncul ketika development, tapi dia nggak akan, kalau teman-teman compile sebagai production atau jalanin Node.js sebagai production, dia nggak akan muncul karena dia cuma development. Kenapa bubble loader dan lain-lain ini cuma buat development? Padahal kan saya Pak Agung mau pakai ini untuk apa namanya? Ini saya close dulu deh, bubble-nya belum ketemu, belum muncul. Nah, bubble-nya udah muncul sekarang. Tadi filenya buka soalnya, jadi nggak langsung refresh. Ya kenapa Pak? Kok nggak pakai bubble loader untuk production development? Karena memang ini cuma dipakai ketika kita mau compile atau transpile, ya istilahnya bisa saling menggantikan satu sama lain ya, compile transpile web application kita menjadi bundle. Ketika kita melakukan itu kan cuma terjadi di development atau di CI/CD, jadi nggak dilakukan ketika udah live aplikasinya. Nangkep ya, jadi ketika sebelum live, makanya sebelum di deploy, makanya itu cuman development secara dependensi secara development. Oke, kita jalanin ini. Nah, ups, masih ada error, apalagi errornya. Jetpack Proto.js. Oh, oke. Oke, bubble preset in env ya. Coba kita install juga. Oke, registrinya ya, saya mesti cari tahu dulu ya. Nggak apa-apa, ini kita belajar sekalian. Ada error itu kita nggak perlu khawatir. Bubble preset env itu oke, gini doang kok. Bener. Oh, saya salah. Ada presentnya, ada n-nya. Oke. Kalau ada paket-paket yang dibilang nggak ketemu ya teman-teman tinggal googling aja di npm JS ini. Ada nggak sih paketnya? Gitu. Nah ini udah berhasil. Sekarang hopefully beres. Mari kita lihat. Oke. Webpack udah compile successfully. Masih belum kelar ya. Tunggu aja. Ya, saya
akan menjalankan produksi cuma buat kasih tahu aja sih sebenarnya. Oke, lama juga ya. Enggak. Coba kita matiin dulu. Folder dist-nya nggak kelihatan ya. Bentar ya. Iya, nggak kelihatan. Oh, karena kita serve. Oke, saya salah ya. Karena serve. Jadi harusnya kalau ya makanya salah. Harusnya build. Salah komen. Ya, nah kalau di build, nah ini nih. Ini nanti kalau teman-teman lihat, ini bentuk bundlingnya nih. Jadi bundlingnya, nah kayak gini. Gitu. Terus bundle.js-nya tuh kayak gini. Tuh udah di kayak obfuscate ya istilahnya. Gitu. Terus kalau mau cari misalkan style.css. Ya, style.css udah di namanya obfuscate ya tuh. Style sheet.css tag. Jadi kayak ya teman-teman masih bisa import seolah-olah tapi udah di obfuscate gitu. Teman-teman bisa pelajari ini kalau mau. Nah, ini kan semuanya ada nih. JSON-nya ada juga di sini. Var f. Ini nanti semua udah kayak ditranslate gitu loh. Udah ya agak sulit lah buat eh, ininya, buat cari taunya. Kalau mau cari tahu struktur folder misalkan gitu. Gitu ya. Ya, oke, dari saya nggak akan lebih menyinggung lebih banyak terkait ini. Dari saya itu dulu. Nanti saya akan bikin video untuk Ajax sama asynchronous JavaScript request sama bukan ya sama satu lagi terkait apa ya tadi, oh sama tip and trick buat project akhir. Oke teman-teman, terima kasih.